like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fajar Indi Saputra, kelas 12 MIPA 1, absen 11. Saya di sini akan menjelaskan materi pembelajaran akuntansi dan sistem informasi. Yang pertama, sejarah akuntansi. Pada tahun 1494, Luca Pacioli menulis buku yang berjudul Summa de Arithmetica. Buku tersebut berisi tentang ilmu matematika. Selain itu juga memuat materi akuntansi untuk para pelaku usaha. Materi akuntansi disajikan dalam bab yang berjudul Tractatus de Computis et Scriptoris, yang di dalamnya dikenalkan tentang sistem pembukuan berpasangan. Yang kedua, pengertian akuntansi. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan, transaksi serta kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang signifikan atau bermakna dan dalam bentuk satuan uang. Yang ketiga, kegunaan informasi bagi pemakainya. Yang pertama, karyawan, untuk mengetahui hak-hak yang dapat diperoleh dari perusahaan. Yang kedua, pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan adalah pihak yang menginvestasikan modal dalam perusahaan. Dan yang ketiga, pemerintah adalah pihak yang berkepentingan untuk menentukan besarnya pajak. Yang keempat, kualitas informasi akuntansi. Yang pertama, dapat dipahami. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, keandalan atau reliability. Yang keempat, dapat dibandingkan. Yang kelima, prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, prinsip biaya. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Yang ketiga, prinsip mempertemukan. Dan yang keempat, prinsip konsistensi. Dan yang terakhir, prinsip pengungkapan penuh. Yang keenam, bidang akuntansi. Dalam bidang akuntansi ini terdapat beberapa bidang. Yang pertama itu akuntansi keuangan atau financial accounting. Bidang ini berkaitan dengan akuntansi untuk suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Dan yang kedua, akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Akuntansi manajemen merupakan bidang akuntansi yang menyediakan informasi untuk keperluan manajemen perusahaan. Yang ketiga, akuntansi pemeriksaan atau auditing. Akuntansi pemeriksaan merupakan bidang akuntansi yang tugas pokoknya melakukan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan keuangan atas suatu unit ekonomi. Yang keempat, akuntansi biaya. Bidang akuntansi yang menekankan pada pencatatan dan penyajian informasi biaya. Yang kelima, akuntansi perpajakan. Bidang akuntansi yang terdiri atas persiapan, pelaporan dan pembayaran pajak serta pemenuhan prosedur dalam perpajakan. Yang keenam, akuntansi pemerintah. Bidang akuntansi yang kegiatannya mengkhususkan pada pencatatan dan pelaporan transaksi unit organisasi pemerintah. Yang ketujuh, akuntansi anggaran. Bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan anggaran atau rencana keuangan dan kegiatan perusahaan pada masa mendatang. Dan yang kedelapan, akuntansi sektor publik, suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi publik. Yang kesembilan, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi fungsional yang mendasari sistem informasi fungsional yang lainnya. Yang ketujuh, profesi akuntan.
Profesi akuntan dibagi menjadi 4. Yang pertama, akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang berprofesi sebagai auditor bebas terhadap laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, akuntan swasta atau perusahaan. Akuntan swasta adalah seorang akuntan yang bekerja di suatu perusahaan dan menjabat pada fungsi tertentu. Yang ketiga, akuntan pemerintah adalah seorang akuntan yang bekerja pada badan-badan pemerintah dan tugasnya mengawasi kekayaan dan keuangan negara. Yang keempat, akuntan pendidik adalah akuntan yang kegiatannya dalam bidang pendidikan akuntansi. Yang kedelapan, etika profesi akuntan. Dalam etika profesi akuntan ini terdapat 8 etika. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Yang kedua, kepentingan publik. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, objektivitas. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang keenam, kerahasiaan. Yang ketujuh, perilaku profesional. Dan yang terakhir, standar teknis. Yang kesembilan, kelompok akun. Dalam kelompok akun dibagi menjadi 2, yaitu akun real dan akun nominal. Dalam akun real terdapat beberapa macam. Yang pertama, harta, utang, dan modal. Yang kedua, akun nominal. Dalam akun nominal dibagi menjadi 2, yaitu pendapatan dan beban. Indikator yang terakhir adalah kode akun. Dalam kode akun dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kode numerial, kode desimal, dan yang terakhir kode kombinasi antar huruf dan angka. Sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.